Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Selamat bergabung di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas materi berkaitan dengan akuntansi keuangan dan standar akuntansi. Kita mulai dengan definisi dari akuntansi itu sendiri. Akuntansi terdiri dari 3 aktivitas mendasar, yaitu identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa-peristiwa ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dan kemudian mencatat transaksi-transaksi tersebut untuk menyediakan informasi catatan keuangan. Pencatatan dilakukan secara sistematis, kronologis untuk setiap peristiwa, diukur dalam satuan mata uang. Pada akhirnya, mengkomunikasikan informasi-informasi yang dibutuhkan kepada pihak yang berkepentingan melalui laporan akuntansi yang disebut dengan laporan keuangan. Dari definisi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa ada 3 kegiatan utama yang kita lakukan dalam proses akuntansi. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi di perusahaan. Kenapa kita perlu melakukan identifikasi? Karena tidak semua peristiwa ekonomi yang terjadi di dalam perusahaan akan kita laporkan di dalam laporan keuangan. Hanya peristiwa ekonomi yang berkaitan dengan perubahan posisi keuangan perusahaan yang akan kita sajikan di dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang masuk ke dalam kriteria transaksi akuntansi, kemudian kita lakukan pencatatan, di mana dalam proses pencatatan ini termasuk di dalamnya adalah proses pengelompokan dan pengikhtisaran transaksi yang menghasilkan laporan keuangan. Terakhir, laporan keuangan tersebut yang dihasilkan kita komunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Dari segi fungsinya, akuntansi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu akuntansi berfungsi sebagai suatu aktivitas penyediaan jasa, di mana jasa yang diberikan oleh akuntansi adalah suatu aktivitas yang berfungsi untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders, di mana stakeholders akan menggunakan informasi keuangan yang disajikan tersebut untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan ekonomi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Yang kedua, akuntansi berfungsi sebagai suatu sistem informasi, di mana akuntansi berfungsi untuk melakukan pengumpulan dan pengolahan data keuangan perusahaan yang menyajikan informasi keuangan yang kemudian informasi tersebut dikomunikasikan kepada stakeholders agar informasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan berkaitan dengan perusahaan tersebut. Yang ketiga, akuntansi juga berfungsi sebagai suatu kegiatan yang bersifat deskriptif analisis, yaitu
mengidentifikasi berbagai transaksi ekonomi yang terjadi di dalam suatu perusahaan melalui tahapan pengukuran, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan, sehingga informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan hanyalah informasi yang relevan dan saling berhubungan saja. Dari definisi dan fungsi yang sudah dijelaskan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan dari akuntansi adalah memberikan informasi ekonomi dari sebuah entitas ekonomi kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Siapa saja pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan? Pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan itu disebut juga dengan istilah pemakai atau pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan dibagi menjadi dua, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal adalah pihak yang memiliki kendali secara langsung terhadap sistem informasi akuntansi yang disajikan, beserta informasi-informasi yang dibutuhkan dan informasi-informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan. Pihak internal yang menggunakan informasi di dalam laporan keuangan, salah satunya adalah manajemen perusahaan. Yang kedua, pengguna laporan keuangan yang kedua adalah pihak eksternal, di mana pihak eksternal ini menggunakan laporan keuangan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Siapa saja pihak eksternal yang menggunakan laporan keuangan? Contoh pihak eksternal yang menggunakan informasi laporan keuangan adalah investor. Investor menggunakan informasi laporan keuangan tersebut, salah satunya adalah untuk menilai kinerja perusahaan yang dia lakukan investasi. Berikutnya, kreditor. Kreditor menggunakan informasi laporan keuangan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk menentukan apakah perusahaan tersebut layak untuk diberikan pinjaman dana atau tidak. Laporan-laporan keuangan yang digunakan oleh pihak eksternal dalam pengambilan keputusan ada 5 jenis. Yang pertama adalah laporan laba rugi komprehensif, laporan posisi keuangan, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Inilah jenis-jenis laporan keuangan yang bisa digunakan oleh pihak eksternal untuk proses pengambilan keputusan. Sedangkan untuk pihak internal, selain 5 jenis laporan keuangan ini, ada laporan yang lebih mendetail lagi yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang akuntansi keuangan, di mana akuntansi keuangan ini merupakan salah satu bagian atau salah satu bidang dari akuntansi. Akuntansi keuangan merupakan bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan penyiapan laporan keuangan untuk pihak eksternal, seperti pemegang saham, kreditor, pemasok, serta pemerintah, di mana informasi yang disiapkan dan disajikan oleh akuntansi keuangan adalah informasi laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak eksternal khususnya. Adapun tujuan dari akuntansi keuangan sama halnya seperti dari tujuan akuntansi itu sendiri, yaitu memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Informasi apa saja?
Akuntansi keuangan bertujuan untuk pertama menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya tentang suatu perubahan sumber ekonomi suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan ekonomi guna mendapatkan keuntungan atau laba. Yang kedua, akuntansi keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai posisi aktiva, kewajiban, dan posisi akhir modal dari perusahaan. Yang ketiga, akuntansi keuangan juga bertujuan untuk membantu para pengguna informasi keuangan dalam memperkirakan atau memprediksi suatu potensi atau peluang perusahaan untuk mendapatkan laba di masa mendatang. Yang keempat, tujuan dari akuntansi keuangan adalah untuk mengungkapkan suatu informasi lainnya yang berkaitan dengan suatu laporan keuangan yang relevan untuk kepentingan dan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Artinya, informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan ini bukan hanya berkaitan dengan informasi finansial saja, tapi juga berkaitan dengan informasi non-finansial yang di mana informasi tersebut akan berguna bagi pengguna laporan keuangan. Berikutnya, dalam melakukan penyusunan laporan keuangan, ada asumsi-asumsi yang digunakan oleh akuntansi. Asumsi tersebut yang pertama adalah asumsi economic entity atau entitas ekonomi, di mana di dalam asumsi entitas ekonomi ini mengacu pada kesatuan usaha khusus. Artinya bahwa perusahaan dipandang sebagai sebuah unit usaha yang berdiri sendiri, terpisah dari pemiliknya. Artinya, akuntansi hanya melaporkan peristiwa-peristiwa ekonomi yang berkaitan dengan unit usaha tersebut, tidak termasuk transaksi-transaksi atau peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi pada pemiliknya. Berikutnya, asumsi yang kedua yang digunakan di dalam penyusunan laporan keuangan adalah asumsi kontinuitas usaha atau asumsi going concern. Asumsi ini mengasumsikan bahwa setiap perusahaan itu akan memiliki umur yang panjang atau perusahaan tersebut akan beroperasional secara terus-menerus tanpa batas waktu dan tidak akan dilikuidasi di masa yang akan datang. Hal ini bertujuan untuk memenuhi tujuan dari akuntansi dan komitmen. Meskipun pada dasarnya, pada kenyataannya, umur perusahaan tersebut itu tidak dapat dipastikan berapa lama dapat bertahan. Berikutnya yang ketiga, di dalam penyusunan laporan keuangan, kita menggunakan asumsi penggunaan unit moneter atau monetary unit. Artinya, setiap transaksi yang terjadi akan dicatat dengan menggunakan satuan mata uang dalam proses pencatatan akuntansi. Yang terakhir, asumsi yang digunakan adalah asumsi periode waktu. Artinya, penyusunan laporan keuangan itu harus disusun secara periodik. Jadi walaupun dia menganut asumsi kontinuitas, dalam proses penyusunan laporan keuangan harus ditetapkan
periode yang jelas saat laporan keuangan tersebut disajikan. Sebagai contoh, di laporan posisi keuangan. Ketika kita membaca laporan posisi keuangan, kita harus memperhatikan judul dari laporan keuangan tersebut agar kita mengetahui laporan posisi keuangan yang disajikan itu menyajikan posisi keuangan per tanggal berapa. Misal, per tanggal 31 Desember 2020. Tentu, laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 berbeda dengan laporan keuangan per tanggal 30 November 2020. Itulah pentingnya kita menyajikan periode penyajian laporan keuangan. Dari asumsi-asumsi yang tersebut, ditetapkan dua asumsi dasar yang digunakan ketika kita menyusun laporan keuangan, yaitu asumsi dasar penyusunan laporan keuangan menggunakan dasar akrual atau accrual basis dalam penyusunan laporan keuangan. Accrual basis itu artinya bahwa setiap transaksi yang terjadi harus dicatat serta dilaporkan di periode terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Kalau kita mengacu kepada kas diterima atau dibayarkan, itu adalah cash basis. Tapi accrual basis tidak mengacu kepada jumlah kas yang diterima, tapi dia mengacu kepada kapan transaksi tersebut terjadi. Asumsi yang kedua adalah asumsi kelangsungan usaha atau asumsi going concern. Sama seperti penjelasan sebelumnya, akuntansi mengasumsikan bahwa perusahaan akan beroperasi secara terus-menerus di masa mendatang tanpa adanya batasan, tanpa bermaksud atau berkeinginan untuk dilikuidasi di masa mendatang. Berikutnya, dalam penyusunan laporan keuangan, ada prinsip-prinsip yang kita gunakan untuk melakukan pengukuran angka apa yang akan kita gunakan untuk menyajikan laporan keuangan. Prinsip-prinsip tersebut disebut dengan konsep dasar penyusunan laporan keuangan. Prinsip yang pertama adalah prinsip biaya historis atau historical cost principle. Dalam prinsip biaya historis, akuntansi menghendaki digunakannya harga perolehan ketika kita melakukan pencatatan berkaitan dengan aktiva, hutang atau kewajiban, modal, dan biaya. Jadi, ketika kita mencatat transaksi yang berkaitan dengan aktiva, hutang, modal, dan biaya, maka kita menggunakan harga perolehan. Yang kedua, prinsip yang kita gunakan adalah prinsip pengakuan pendapatan, Revenue Recognition Principle. Untuk mengakui pendapatan, akuntansi mengacu kepada 3 hal berikut. Yang pertama, besarnya pendapatan yang diakui itu ditentukan oleh jumlah kas yang diterima dari transaksi penjualan. Berapa jumlah kas yang diterima, itulah besarnya pendapatan yang diakui. Yang kedua, untuk penjualan barang atau jasa, pendapatannya itu diakui pada saat penyerahan barang atau jasa,
Kembali lagi ke prinsip atau ke asumsi yang digunakan di dalam akuntansi, yaitu mengacu kepada prinsip atau accrual basis. Jadi, pengakuan pendapatannya itu yaitu pada saat terjadi penyerahan barang, bukan pada saat kas diterima. Sedangkan untuk barang pada saat produksi selesai, maka diakui pada masa produksi dan saat kas diterima. Prinsip yang ketiga yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah prinsip mempertemukan atau matching principle. Mempertemukan di sini adalah mempertemukan antara biaya yang kita keluarkan dan pendapatan yang timbul dari biaya tersebut. Tentunya, untuk memperoleh pendapatan, kita akan mengeluarkan biaya-biaya dalam proses mendapatkan pendapatan tersebut. Nah, kita harus menggunakan matching principle antara biaya dengan pendapatan yang timbul dari biaya tersebut. Yang keempat, akuntansi menganut prinsip konsistensi atau consistency principle. Dalam prinsip konsistensi ini menerapkan bahwa metode dan prosedur yang digunakan harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Yang terakhir, di dalam penyusunan laporan keuangan, mengenal prinsip pengungkapan lengkap atau full disclosure. Artinya, informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan harus menyajikan informasi yang lengkap berkaitan dengan data keuangan perusahaan. Berikutnya, laporan keuangan yang disajikan harus merupakan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila dia memenuhi karakteristik atau kriteria-kriteria yang ditentukan ini. Ada 4 kriteria yang dapat digunakan sebagai acuan kita untuk menilai apakah laporan keuangan tersebut berkualitas atau tidak. Yang pertama, laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang dapat dipahami. Artinya, informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan itu harus mudah dan dapat dipahami oleh pemakainya. Berikutnya, yang kedua adalah laporan keuangan harus menyajikan informasi yang relevan. Informasi memiliki kualitas relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakainya. Yang ketiga, informasi dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan tersebut bersifat andal. Andal atau reliable artinya informasi yang disajikan bebas dari pengertian yang menyesatkan, bebas dari kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Yang terakhir, kriteria dari kualitas laporan keuangan adalah dapat dibandingkan. Laporan keuangan yang disajikan harus dapat dibandingkan oleh pemakai laporan keuangan. Artinya, laporan keuangan itu disajikan antar periode agar pemakai dapat membandingkan informasi laporan keuangan antar periode. Hal itu berguna untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja perusahaan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan dari periode sebelumnya. Itulah kriteria-kriteria yang dapat dijadikan acuan sebagai
laporan keuangan yang berkualitas atau tidak. Berikutnya, standar akuntansi keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan, diperlukan adanya suatu standar, di mana pembaca laporan keuangan ini terdiri dari background yang berbeda-beda. Ketika kita memiliki suatu standar, maka akan lebih mudah untuk memahami cara pembacaan dari informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan. Standar dalam penyusunan laporan keuangan disebut dengan standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan yaitu format dan prosedur yang digunakan untuk pembuatan laporan keuangan yang menjadi aturan baku dalam penyajian informasi keuangan suatu kegiatan usaha atau perusahaan. Standar akuntansi keuangan berisi pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK-IAI dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia DSASIAI serta Peraturan Regulator Pasar Modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Standar akuntansi di Indonesia mengacu pada teori skala global, yaitu International Financial Reporting Standard. SAK berbasis IFRS ini telah berlaku efektif sejak tahun 2014. Adapun standar akuntansi itu berfungsi untuk yang pertama, untuk keseragaman laporan keuangan. Maksudnya, keseragaman laporan keuangan ini berfungsi agar ada standar dalam penyajian laporan keuangan. Sehingga dengan keseragaman ini akan lebih mudah dalam melakukan pembacaan atas laporan keuangan tersebut. Yang kedua, standar akuntansi keuangan juga berfungsi untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya standar yang baku, maka penyusunan laporan keuangan akan menjadi lebih mudah. Yang terakhir, standar akuntansi keuangan berfungsi untuk mempermudah pengguna laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan dengan entitas yang berbeda-beda. Karena menggunakan standar yang sama, maka laporan keuangan yang disajikan juga memiliki informasi yang sama. Sehingga pengguna laporan keuangan dapat membuat perbandingan antara laporan keuangan satu entitas dengan entitas lainnya. Adapun standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia atau digunakan di Indonesia itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah PSAK IFRS, yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan yang berbasis International Financial Reporting Standard. PSAK IFRS ini adalah SAK yang telah mengadopsi IFRS dan berlaku di Indonesia. IFRS ini adalah standar akuntansi internasional ya. Bisa dibilang PSAK ini adalah nama lain dari SAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh IAI pada tahun 2012. Standar akuntansi yang kedua adalah SAK Etap, di mana SAK Etap ini adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Standar ini dipakai oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan,
Sehingga entitas atau perusahaan dimaksud menerbitkan laporan keuangan hanya untuk tujuan umum bagi penggunaan eksternal. Yang ketiga adalah PSAK syariah. PSAK syariah ini digunakan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik itu lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Standar akuntansi ini dikembangkan mengikuti model SAK umum, namun berbasis syariah dengan mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Yang terakhir adalah SAP atau Standar Akuntansi Pemerintahan, di mana standar akuntansi pemerintahan ini adalah standar akuntansi yang diterbitkan sebagai peraturan pemerintah yang diterapkan oleh entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun laporan keuangan pokok menurut SAP ini adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Baik, itulah penjelasan dari saya berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu akuntansi keuangan dan standar akuntansi. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya berkaitan dengan kerangka konseptual pelaporan keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.